angka prevalensi penyalahguna secara nasional itu sudah mencapai 4.151.000 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Miracle Podcast, ruang berbagi ilmu, diskusi kesehatan masyarakat untuk membentuk kesehatan yang lebih nyata. Hari ini puji syukur kita kehadiran tamu yang sangat spesial dan juga kita dengan tema yang sangat spesial juga, yaitu terkait dengan narkotika pada remaja sekaligus di dunia kampus. Hari ini saya telah kehadiran narasumber kita. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana, Pak, perjalanan ke sini, Pak? Alhamdulillah. Ya. Lancar. Baik. Cuaca lagi lancar juga. Betul, Pak. Alhamdulillah di luar cuacanya lagi cerah. Baik, Pak. Sebelum saya masuk pada pembahasan atau tema kita, Pak, saya ingin Bapak memperkenalkan diri Bapak dulu. Silakan, Pak. Baik, Pak ya. Pak, dengan Pak Iksan ya? Iya, Pak. Ya, baik, Pak Iksan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama juga kami ucapkan terima kasih sebelumnya saya perkenalkan diri karena sudah diundang untuk melaksanakan kegiatan Miracle Case ya. Itu artinya podcast yang dilaksanakan oleh Universitas Mandala Walu ya. Benar, Pak. Luar biasa ya acara ini, saya sangat. Nah, kalau perkenalan ya nama saya Jafar Biaman. Kebetulan jabatan saya di BNN Kota Kendari itu sebagai penyuluh narkoba ahli muda. Dan sekaligus ketua tim pencegahan di BNN. Baik, terima kasih. Jadi Pak Jafar selaku penyuluh kesehatan narkoba dan saat ini bekerja di instansi Badan Narkotika Nasional Kota Kendari. Baik, sesuai dengan tema kita, Pak, terkait dengan narkotika itu sendiri, sebelum kita masuk pada bagaimana narkotika pada dunia kampus atau remaja mahasiswa, saya ingin kembali mengulas sebenarnya apa narkotika itu dan mengapa narkotika itu sampai dengan saat ini masih menjadi isu di tengah masyarakat. Betul sekali Pak Iksan ya. Jadi kalau terkait secara harfiah, itu narkoba itu singkatan. Iya. Ya, singkatan dari narkotika itu narnya, ko itu psikotropika, ba itu bahan adiktif lainnya. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa kami ini BNN Kota Kendari lebih fokus bekerja pada narkotikanya saja. Terkait psikotropika bahan adiktif lainnya itu sudah ditangani oleh pihak yang lain. Jadi ya, kami bekerja berdasarkan undang-undang narkotika. Jadi narkotika saja yang kami tangani untuk BNN. Kemudian secara pengertiannya, kalau narkoba itu yaitu zat atau obat atau bahan yang bukan makanan. Ya, itu apabila masuk ke dalam tubuh manusia, itu bisa mengubah pikiran, ya, kemudian juga kerja otak, di susunan saraf pusat juga dia berubah, sehingga tindakan yang dia lakukan berubah juga. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling berbahayanya bisa mengakibatkan ketergantungan. Itu yang paling berbahaya. Karena jangan pernah mencoba narkoba, karena sekali mencoba pasti akan mati. Baik. Nah, terkait kemudian isu yang mengapa itu narkoba menjadi perhatian terus. Ya, karena saat ini kita ketahui bahwa Indonesia itu mengalami darurat narkoba. Ya, di mana darurat narkoba itu alasannya ya karena semakin banyaknya penyalahguna narkoba di Indonesia. Kemudian juga orang yang direhabilitasi juga semakin bertambah. Ya, dan yang paling miris lagi, tahanan lapas itu over kapasitas. Itu sampai 52% dari over kapasitas tahanan lapas itu. Dan pada umumnya kebanyakan itu tahanannya nih kasus narkotika. Jadi over kapasitas itu. Nah, kemudian juga dilihat dari Indonesia merupakan sasaran pemasaran narkotika atau narkoba. Indonesia seperti itu. Baik. Karena dari dia kondisi demografi kita di Indonesia itu jumlah penduduknya banyak. Kemudian kalau dihitung dari KK hasil BPS kemarin, ya,
jumlah keluarga di Indonesia sudah mencapai 77,3 juta jumlah keluarga. Sehingga potensi pasar tenang para bandar karena banyak jumlah penduduk di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian juga yang kedua kondisi geografis di Indonesia. Nah, kalau kondisi geografis di Indonesia itu, kalau kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan banyak pulau. Iya, benar. Ya, pulau itu sampai 17.500 pulau di Indonesia. Kemudian juga garis pantai, panjang garis pantai itu sampai 108.000 kilometer. Nah, itu potensi juga nih banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang ilegal di situ. Karena banyaknya pulau itu. Nah, itulah potensi masuknya peredaran narkoba di Indonesia. Baik. Yang ketiga lagi, Pak, kondisi pasar. Kondisi pasar Indonesia kalau terkait harga pasar narkoba. Kalau seperti di negara Cina itu murah, Pak. Jenis sabu itu bisa harganya puluhan ribu. Tetapi kalau di Indonesia itu 1 gram loh. Itu puluhan ribu jenis sabu di Cina itu. Kalau di Indonesia itu harganya ada sampai 1.500.000 sampai 2 juta. Itu 1 gram. Bayangkan mana sindikat pengedar narkoba tidak mau masuk ke Indonesia. Ya, karena itu kondisi-kondisi tersebut yang mempengaruhi mereka jadi senang memasarkan narkoba di Indonesia. Benar. Ya. Baik. Jadi tadi dari 3 indikator Ya. kenapa menjadi isu di masyarakat. Lantas bagaimana terkait dengan penggunaannya, Pak, penyalahgunaan di Indonesianya? Ya. Bagaimana kasusnya yang terjadi Wah, luar di biasa. Indonesia dan mungkin selanjutnya Kota lebih Kendari, spesifik iya. khusus Kota Kendari dan bagaimana dengan tingkat remaja, Pak, atau pada mahasiswa misalnya? Iya, luar biasa. Iya, bagus. Betul, Pak. Untuk saat ini kalau jumlah penyalahguna di Indonesia, hasil penelitian kami BNN bekerja sama dengan BRIN dan BPS BRIN yaitu Badan Riset Inovasi Negara ya, Inovasi Nasional dan Badan Pusat Statistik. Jadi bersama kita melaksanakan penelitian di tahun 2025 kemarin itu angka prevalensi penyalahguna secara nasional itu sudah mencapai 4.151.000 orang. 4 juta ya, Pak? Ya, 4 juta. Itu angka prevalensi penyalahguna tahun paket. Atau dipersenkan itu 2,11% lah dari jumlah penduduk Indonesia. Itu yang diketahui, Pak. Bagaimana yang tidak diketahui? Benar. Pak Iksan, gimana? Benar. Ya, itu yang diketahui saya sudah mencapai 4 juta lebih. 4 juta 100 sekian itu. Gimana yang tidak diketahui? Karena BNN juga kan terbatas ya kemampuannya untuk menjangkau hal tersebut ya. Jadi perlunya kerjasama dari pihak-pihak lain. Terutama mahasiswa sebagai garda terdepan. Benar. Virtual sebagai contoh anak remaja lainnya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kalau untuk Kota Kendari itu kalau dari jumlah yang kami rehabilitasi saat ini sampai bulan berapa ini? Juni. Ya. Itu sudah mencapai 40 orang yang direhabilitasi. Rawat jalannya 36 orang, kemudian rawat inapnya 4 orang. Di BNN itu punya klinik Pratama, Pak. Baiknya klinik Pratama itu ya itu melayani orang-orang yang ingin pulih dari penyalahgunaan narkoba. Dan perlu saya ingatkan kembali, Pak, tidak usah ragu kalau misalkan ada teman, keluarga yang ingin pulih dari penyalahgunaan narkoba, datang di BNN. Nah, tempatnya sudah itu, tanpa ditindak pidana. Baik. Tadi saya tertarik, Pak. Ada rawat jalan, Ya, ada rawat inap. Apa bedanya, Pak? Rawat jalan, rawat inap itu? Di BNN Kota Kendari itu klinik Pratama BNN Kota Kendari itu ada namanya tim yang memeriksa. Di situ ada dokternya, ada konselornya, dan ada psikolog. Itu mereka yang menentukan. Mereka screening awal, kemudian habis screening, assessment, nah mereka menentukan apakah ini penggunaannya memang istilahnya berat atau ringan. Itu biasanya kalau rawat jalan itu kalau status hasil assessment tersebut
itu dia penggunaan narkobanya itu ringan. Mungkin belum tingkat pecandu berat. Nah, karena kalau pecandu berat Pak Iksan, itu bisa jadi kehidupan dia hanya memikirkan bagaimana dia pakai narkoba. Dia korbankan keluarganya, dia korbankan masa depannya, dia korbankan pendidikannya, dia korbankan semua. Hanya fokus pada bagaimana dia bisa pakai narkoba. Baik. Jadi tingkatnya kita ada pecandu berat dan pemakai ringan. Pakai ringan. Baik. Kembali Pak, tadi bagaimana dengan penyalahgunaan khususnya bagi remaja atau mahasiswa? Ya, kalau hasil dari yang kami tadi sebutkan 40 orang itu, dua dari mahasiswa. Ya. Yang lainnya usia-usia produktif lainnya, karena usia dari 17 sampai 47 tahun yang kami rehabilitasi di BNN Kota Kendari. Dan rata-rata juga banyak juga dari pelajar. Dan ada juga aparat. Nah, jadi tidak ada steril Pak Iksan. Kalau terkait narkoba ini, permasalahan narkoba tidak ada yang steril. Benar Pak, benar. Iya, benar. karena siapapun bisa terlibat penyalahgunaan narkoba. Baik. Kita akan spesifik ini Pak, Ya. membahas terkait dengan remaja atau mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya Pak, kalau dari sisi remaja atau mahasiswa, apa yang membuat atau mahasiswa atau pelajar itu menjadi rentan untuk terkontaminasi atau menyalahgunakan narkoba itu sendiri Pak? Ya, kalau kami itu mengapa rentan penyalahgunaan narkoba bagi mahasiswa, atau biasa kami sebut faktor penyebab ya penyalahgunaan narkoba. Itu pertama itu faktor individu. Kurangnya pemahaman mungkin terkait pengetahuan dampak bahaya narkoba, ya. Kemudian juga kemudian kondisi diri, kontrol diri yang belum matang. Juga seperti itu. Kemudian rendahnya pengetahuan. Stres ini juga penting ini, stres. Nah, mereka karena stres, galau istilah anak-anak muda sekarang ya. Iya, benar. Galau ya mencari jalan keluar. Mereka pikir bahwa menggunakan narkoba adalah jalan keluar untuk menghilangkan stres, permasalahan dalam dirinya. Atau depresi, atau kegalauan dalam dirinya. Padahal sebenarnya bukan, Pak. Itu menambah masalah baru. Bukan menyelesaikan masalah. Setelah efek obatnya habis dari penggunaan itu, ya bukan masalah yang selesai. Benar. Ya kembali lagi masalah itu teringat. Jadi bukan menyelesaikan. Nah, itu yang perlu adik-adik mahasiswa itu mengetahui. Bukan solusi. Benar, benar. Kemudian juga ya faktor lingkungan pergaulan, karena tekanan teman sebaya itu juga sangat berpengaruh, karena biasanya usia-usia mereka ini, karena mereka kan proses ini transisi Pak. Iya. Menuju kedewasaan. Betul. Nah, dan hal tersebut ya itu, biasanya kalau pengaruh teman itu susah untuk ditolak. Benar, Pak. Susah untuk ditolak. Mungkin kalau orang lainnya mengajak, mungkin mudah menolak. Tapi kalau orang yang tidak dikenal ini Pak ya, orang belum dikenal, orang lain yang belum dikenal. Tetapi kalau orang teman kita atau bestie kita atau circle kita, istilah anak muda sekarang, circle, ya sudah. Susah untuk menolak. Nah, jadi caranya menolak ya, ini tips sedikit ya Pak ya, saya sambil kita ngobrol ini. Iya Pak. Cara menolak, tanya pada hati nurani. Tanya pada pikiran kita sendiri. Tanya pada diri kita. Apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak? Nah, ketika kita ada pemikiran seperti itu, tanyakan pada hati kita. Kita ada waktu untuk jeda untuk berpikir di situ. Nah, benar nggak ini yang saya lakukan? Kalau merasa ya kita tahu bahwa ini tidak benar, pasti kita ada usaha untuk tidak melakukannya. Tanya pada diri kita sendiri, Pak. Itu tipsnya. Kemudian ya berani katakan tidak, itu sudah pasti ya Pak ya. Berani katakan tidak. Ya, mungkin awalnya memang untuk mengatakan tidak itu susah. Susah sekali, tapi kalau sudah sering kita lakukan seperti itu, kita akan terbiasa nantinya. Dan yang terakhir, kalau memang masih tetap diajak oleh teman-teman kita, ya lebih baik pergi dari lingkungan tersebut. Baik, seperti itu.
Tadi ada beberapa faktor yang Bapak sebutkan mengapa mahasiswa rentan. Tapi sebenarnya Pak, kalau berdasarkan data dari BNN untuk kalangan remaja ataupun mahasiswa, itu jenis narkoba apa yang yang banyak sering. Ya. atau sering digunakan? Nah, ini juga lagi marak juga Pak disuarakan, dan banyak kasus yang kami dapatkan di BNN. Selain sabu kan memang kita ketahui kalau sabu kan dari dulu. Iya. Sabu itu dari dulu penyalahgunaannya. Nah, saat ini yang lagi tren-trennya ini yang harga murah, itu ada disebut namanya sinte atau tembakau gorila. Itu murah itu harganya, bisa satu belinting 15.000. Murah sekali. Jadi kalau anak-anak remaja dan mahasiswa ya pakai itu saya beli 15.000 selesai. Gitu kan, mudah didapatkan juga seperti itu. Apalagi media sosial ini astaga mudah untuk kita jangkau karena banyaknya transaksi itu melalui media sosial. Kemudian sinte ini juga adalah tembakau. Nah, mungkin Bapak Iksan mau, kalau saya ketahui bahwa ini sinte atau tembakau gorila, tembakau biasa yang disemprotkan cairan kimia. Jadi Cairan kimia itu yang jenis narkotika. Sintetik kanabinoid atau biasa disebut abesiminaka. Nah, cairan itu yang membuat itu orang bisa berhalusinasi, hilang kesadaran diri, merubah perasaan. Itu. Cairan abesinaka itu cara mendapatkannya bagaimana Pak? Nah itu melalui media sosial, itu saya katakan tadi. Transaksi mereka itu melalui media sosial. Dan itu terjual bebas? Di media sosial ya, tapi tertutup. Maksudnya orang-orang tertentu yang tahu. Jadi itu ya aparat baik BNN, kepolisian, itu kan ada tim cyber. Setiap kantor punya tim cyber yang akan menindaklanjuti hal tersebut. Bila mengetahui ada indikasi begini, penjualan seperti ini, langsung ditelusuri. Kasih. Biasanya itu melalui IG, media sosial Instagram. Itu jual belinya. Dan juga ada juga melalui pengiriman barang. Kemarin ada kasus di mana salah satu pengiriman barang didapatkan itu menjual bahan dasar dari sinte itu, sintetik kanabinoid. Baik. Jadi memang saat ini sinte ini lagi banyak digunakan. Banyak digunakan Pak. Ini pada tahun lalu 2025 kemarin kami dapatkan itu ada berapa sekolah, sekitar 14 apa ya 13 sekolah itu tapi di kalangan ini SMP dan SMA. Itu banyak itu dapat sinte. 100 lebih Pak. Kami jumlah yang kami jangkau penyalahguna itu kita di sekolah. Dan ada yang viral itu Pak ya? Iya Pak. Nah, nonton viral yang salah satu video. SMP, iya. Yang viral itu penggunaan sinte. Kemudian juga yang kedua Pak, ini yang paling marak juga yang lagi heboh-hebohnya saat ini. Penggunaan vape. Iya, rokok elektrik. Nah, itu kan zaman modern ini kan? Iya. Era modern ini berbagai macam cara para sindikat, para jaringan narkoba mensusupi narkoba tersebut ke dalam media-media tertentu ya. Dalam hal ini media vape itu. Jadi vape itu mengandung, dari hasil penelitian kemarin BNN, dari sampel 141 sampel ya, ketrik atau liquid cairan itu didapatkan 23 mengandung etomidate. Kemudian 1 mengandung metamfetamin cairan tersebut. 11 lagi mengandung yang namanya sintetik kanabinoid, bahan sinte itu. Iya. Itu yang didapatkan. Jadi BNN ini memberikan masukan ke pemerintah, dalam hal ini Komisi 3, untuk menghentikan peredaran atau penjualan vape. Karena vape ini sebagai media untuk menyalahgunakan jenis narkotika. Etomidate itu termasuk narkotika golongan 2, Pak. Benar. Nah, ya, berdasarkan Permenkes nomor 15 tahun 2025, tanggal 28 November kalau tidak salah itu, sudah dikeluarkannya aturan itu, tahun 2025, etomidate termasuk narkotika golongan 2 dan dilarang. Ya. Bisa digunakan harus sesuai dengan resep dokter. Kalau tanpa ada resep dokter dipakai ya itu penyalahgunaan dan itu melanggar undang-undang.
menarik sekali ternyata ya, karena vape yang selama ini dan ini banyak sekali merambak di kalangan pelajar, mahasiswa, rokok-rokok elektrik itu banyak menggunakan, ternyata berdasarkan data tadi, Ya, hasil penelitian itu banyak mengandung jenis jenis narkotika, narkotika cairan tersebut di liquidnya Pak ya. di liquidnya, benar. Nah, mengandung cairan narkotika. Baik, Pak. Sebenarnya apa dampaknya? Kalau mungkin saya spesifikan, yang pertama dari dampak fisik dulu. Ya. Apa dampak fisiknya, Pak, kira-kira? Ya, kalau dampak fisik penggunaan narkotika itu pertama terjadi kerusakan pada otak, fungsi otak. Benar. Ya, kita ketahui bahwa fungsi otak itu ya salah satunya antara lainnya berpikir dan mengingat. Itu Benar, fungsi benar. otak. Mengkoordinir informasi melalui panca indera. Benar. Itu fungsi otak semua. Motorik, mengendalikan motorik, kemudian mengendalikan perasaan, emosi. Kalau hal tersebut sudah rusak semua Pak Iksan, gimana? Baik. Nah, itu terjadi keterdapat fisik ya. Nah, ada juga faktor mental ya, kesehatan mental ya terganggu, yang konsentrasi, tidak mampu untuk konsentrasi, kan nggak fokus, sehingga akhirnya menurunkan prestasi akademik seperti itu. Ya, Bapak sudah menyinggung terkait prestasi akademik. Biasanya ketika pelajar atau mahasiswa sudah menggunakan bahan narkotika, bagaimana dengan prestasi akademiknya? Ya pasti otomatis menurun. Otomatis menurun. Karena ya dia akan terganggu, kan kalau saya katakan tadi, yang terganggu itu fungsi kerja otaknya dia. Kalau fungsi otak kerja terganggu Pak, gimana? Mau belajar bagaimana, kita tidak mampu berkonsentrasi lagi. Ya kadang juga malas untuk fokus ke pendidikan, karena yang tidak masuk biasa, kadang tidak masuk sekolah, dan juga sekolah atau masuk kampus, dan juga ini Pak Isan, siklus juga mereka berubah, siklus tidurnya mereka. Kalau kampus kan ada kampus malam juga sini Pak. Tidak ada. Tidak ada kampus. Nah, kalau orang pakai narkoba itu siklus tidurnya itu berubah. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Seperti itu. Jadi kalau siangnya ya bisa dia cuma tidur, malamnya dia meraja kemana-mana. Seperti itu. Jadi untuk apa? Mana bisa dia pergi ke kampus kalau sudah siangnya dia sudah tidur gitu, seperti itu. Nah, itu yang terjadi kalau jadi terjadi penurunan itu ya. Hal tersebut sering juga tidak fokus ya, tidak fokus untuk belajar atau ya seperti itu. Baik. Tadi mungkin Bapak sudah menyinggung itu. Itu berarti salah satu tanda-tanda ya. Ya. Jam tidur berubah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Selain yang Bapak sebutkan, tanda-tanda lain misalnya Pak pada remaja atau pada pengguna di mahasiswa atau pada umumnya seperti apa? Tanda-tanda awalnya Pak. Tanda-tanda awalnya ya itu. Juga selain itu ya fisik ya, biasa kurang ini tidak kebersihan dirinya, dia tidak jaga, kemudian biasanya matanya merah. Nah, itu tanda-tanda, bukan cuma tanda fisik ini, perilaku juga bisa begitu, berubah, emosionalnya terganggu, labil, kadang marah, cepat marah. Yang paling parah juga suka bohong, tidak fokus pada suatu kerja dan tidak bertanggung jawab. Seperti itu yang terjadi. Itu tanda-tandanya ya Pak. Tanda-tanda. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui ada tanda-tanda seperti itu ya, kita dapat mencurigai. Apalagi ini permasalahan keuangan itu juga terjadi Pak. Permasalahan keuangan, karena untuk beli barang itu permasalahan keuangan. Jadi otomatis dia bagaimana berusaha mendapatkan uang untuk membeli barang itu. Ya, biar terjadi pencuri bisa. Ya seperti itu. Mencuri barang-barang, menjual barang-barangnya, atau seperti itu ya. Jadi memang dari tanda-tanda itu banyak berdampak pada mentalnya juga. Ya. Banyak juga berdampak pada psikologinya ya Pak. Ya. Saya ingin bertanya sedikit Pak. Apalagi Bapak titelnya itu SPSI ya Pak, ya. psikologi.
bagaimana sih Pak psikologi orang atau psikologi mahasiswa ketika dia sudah menggunakan? Apakah memang secara psikologi setelah menggunakan itu dia merasa nyaman, dia merasa tenang, atau seperti apa Pak? Kalau secara psikologi itu, kalau penggunaan hal seperti itu mudah marah. Secara psikologi mereka labil, emosionalnya labil, mudah marah, mudah tersinggung. Kalau bahasa Kendari bilang, papedoko. Hal-hal sedikit bisa dipermasalahkan. Seperti itu yang terjadi. Ya, kemudian juga kadang juga orang-orang seperti itu cemasnya berlebihan, paranoid, Paranoid. ketakutan. Ya itu terjadi Pak, paranoid. Karena kenapa? Takutnya nanti itu, misalkan habis pakai dia lewat baju biasa tapi warna coklat, dia pikir polisi. Nah, itu tidak juga halusinasi di situ. Jadi muncul halusinasi, timbullah paranoid tersebut. Baik. Itu bisa terjadi. Lantas Pak, bagaimana peran? Misalnya peran dari teman sebaya, peran dari orang tua, dan juga peran dari lingkungan. Iya. Kalau peran mahasiswa itu ya setidaknya kalau saya pas secara pribadi menganjurkan awalnya jangan pernah pakai untuk mahasiswa. Itu perannya. Nah, kemudian tingkatkan kemampuan dia untuk mengetahui sampai sejauh mana dampak dari bahaya narkoba tersebut. Tingkat pengetahuan. Nah, kemudian juga mengembangkan keterampilan ya, untuk mahasiswa ya. Menolak ajakan yang sesuai katakan tadi, menolak ajakan narkoba, kemudian yang melakukan penyuluhan mandiri, artinya kalau kita sudah pahami terkait pengetahuan bahaya narkoba, bisa disampaikan dengan teman-teman kita. Karena biasanya informasi antar sama teman sebaya itu dia lebih mudah menerima. Benar. Dibandingkan ya sama yang lebih dewasa seperti itu, biasanya terjadi seperti itu. Kalau sesama temannya yang memberitahu, mudah dia menerima. Nah, itu perlunya untuk peran mahasiswa. Apalagi mahasiswa ini kan kaum intelektual ya, contoh untuk remaja-remaja yang lain ya. Punya pemikiran yang hebat seperti itu ya. Iya Pak. Ya, kemudian juga aktif dalam organisasi atau olahraga. Iya. Sehingga tidak ada pengaruh. Kemudian dalam Islam juga ada dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Misalkan dia lihat ada penyalahguna, ajak dia untuk pulih. Ajak dia, jangkau penyalahguna itu. Ajak dia untuk pulih, bawa ke BNN. Dan tidak perlu takut, tidak perlu bimbang bahwa kalau di BNN takutnya karena ada yang istilahnya ada informasi tersebar di masyarakat. Bahwa kalau bawa ke BNN ditangkap, diproses hukum. Anda kalau memang kita datang ke BNN dengan secara istilahnya sukarela untuk direhabilitasi, tidak ditindak pidana. Malah kita dilindungi oleh hukum untuk direhabilitasi, untuk dipulihkan kembali dari kecanduan narkobanya. Jadi tidak perlu takut masyarakat ya di luar sana, tidak perlu takut. Kalau ada misalnya kita ketahui ada keluarga kita, saudara kita yang menggunakan narkoba, ya tidak perlu takut. Bawa ke BNN, ajak dia untuk pulih, berobat ke BNN, direhabilitasi. Dan biayanya gratis. Biayanya gratis di BNN, direhabilitasi. Jadi Pak, yang tadi kan memang masyarakat ini ketika bilang ke BNN takutnya ditangkap, takutnya dimasukkan ke penjara. Jadi tadi yang rehabilitasi dan yang pengguna atau misalnya dia sebagai pengedar itu berbeda ya Pak? Ya. Dia berbeda dan secara tindak pidana yang terkena tingkat tindak pidana adalah yang mengedarkan. Jadi itu di Undang-Undang Narkotika juga sudah dikatakan di pasal 54. Nanti bisa dilihat di share di Google itu pasal 54, 55, 56 itu terkait rehabilitasi itu bagi korban penyalahguna narkoba.
wajib untuk direhabilitasi. Rehabilitasi. Nah, kemudian juga Pak, ini sedikit informasi, ada juga namanya penangkapan, tim asesmen Iya. terpadu. Iya. Pada saat penangkapan tangkap tangan, barang bukti yang dimiliki di bawah 1 gram, misalkan sabu, barang bukti yang dimiliki di bawah 1 gram, itu harus diselidiki dulu. Apakah ini barang bukti ini memang dia bukan termasuk jaringan atau pengedar, Iya. itu wajib juga direhabilitasi. Jadi bukan kalau ada penangkapan, kemudian barang buktinya di bawah 1 gram, dan hasil pengembangannya dia bukan termasuk jaringan, bukan pengedar, dia hanya pengguna. Ya, ini kan harus direhabilitasi. Ini dasar hukumnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2000, nomor 4 tahun 2010. Ya, Surat Edaran Mahkamah nomor 4 tahun 2010. Bagi korban penyalahgunaan wajib juga direhabilitasi. Dengan alasan yang terkatakan tadi, pada saat penangkapan dia pengembangan, dia bukan jaringan, bukannya pengedar, Bukan pengedar. kemudian dites urin dia positif, barang bukti yang didapatkan di bawah 1 gram itu aturannya. Kalau ekstasi ada berapa ya, butir, kemudian juga heroin ada berapa gram, itu ada aturannya. Nanti bisa dilihat di SEMA nomor 4 tahun 2010. Surat Edaran Mahkamah Agung. Baik, Pak. Terkait tadi tindak pidana, saya ingin bertanya sedikit. Kalau pada pelajar atau mahasiswa, seperti apa dia? Ya, kalau memang dia pengguna atau penyalahguna atau korban penyalahguna, itu wajib direhabilitasi. Tetapi kalau dia termasuk jaringan pengedar, Iya. ya, atau jaringan peredaran narkoba, itu akan diproses hukum dulu. Ada proses hukumnya, itu berlaku. Baik, Pak. Lantas ke depan misalnya untuk para orang tua yang memiliki anak, remaja, mahasiswa, apa peran penting dari orang tua Iya. itu, Pak? Kalau orang tua ya utamanya itu karena banyak juga apalagi anak-anak remaja, mahasiswa stres akibat dari keluarga. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi diharapkan peran orang tua itu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Itu menghindari itu Pak. Kemudian menanamkan nilai-nilai moral yang baik. Itu ibadah juga itu penting. Benar. Dari kecil kita dilatih ibadah insya Allah. Karena narkoba juga ini dalam Islam kan hukumnya haram. Benar. Dalam agama Islam ya. Hukumnya itu. Dan agama pun pasti melarang itu. Yang namakan narkoba. Jadi kalau hukumnya haram, kita pakai pasti dosa. Nah, itu kita tanamkan dari kecil anak kita bahwa hal tersebut adalah tidak baik dilakukan. Dan kemudian juga keluarga harus pahami mengenal perilaku. Iya. Nah, mengenal perilaku anak-anaknya. Kalau sudah ada seperti tanda awal tadi, yang saya katakan, mulai perilaku yang berubah, menyendiri, kemudian punya teman-teman yang baru, kemudian untuk emosinya sudah stabil, ya, siklus tidurnya berubah, fisiknya, berat badannya menurun secara drastis, ada perubahan. Semua tanda-tanda awal yang saya katakan tadi, itu juga bisa mempengaruhi ya itu. Jadi itu peran keluarga untuk istilahnya mengenali perilaku yang terjadi pada. Sehingga kalau mengenal perilaku, mengetahui bahwa anak ini pakai narkoba ya bawalah ke BNN. Ya BNN. Benar. Atau di profesional ya untuk mencarikan solusi. Benar. Seperti apa sebaiknya. Saya ingin bertanya sedikit, Pak. Ya. Tadi Bapak menyinggung bahwa orang tua itu berperan untuk bagaimana membangun komunikasi dengan anaknya. Ada tidak Pak dari studi kasus selama ini yang telah dilakukan BNN terkait pengguna yang kasusnya karena akibat dari keluarga? Banyak. Seperti apa? Boleh kita diceritakan Pak? Ya, misalnya contohnya seperti apa yang didapatkan di Kota Kendari? Ya kalau di Kota Kendari rata-rata kalau kami tanyakan, kami wawancarai anak tersebut, penyalahguna tersebut. Ya rata-rata orang tuanya broken home. Tidak ada keharmonisan keluarga.
Nah, kemudian juga orang tua terlalu memaksa sesuai keinginan orang tua. Sedikit-sedikit, mau ini larang. Itu juga membuat anak-anak kita itu tertekan. Nah, seperti juga ini, jadi saya harapkan di sini juga ini apa? Masukan buat orang tua. Intinya ciptakan keluarga kita itu harmonis, kemudian ciptakan juga anak-anak kita itu rindu akan rumahnya. Benar. Nah, jadi rata-rata karena penyalahgunaan narkoba akibat dari pergaulan yang saya katakan tadi ya. Benar. Pergaulan karena jarang mereka Pulang di ke rumah. rumah. Ya. Mereka lebih banyak di Di luar luar rumah. Jadi istilahnya potensi untuk terpengaruh itu besar kan di situ. Karena sering keluar rumah. Nah, ciptakan hal tersebut. Orang tua ciptakan buat mereka rindu akan rumahnya. Ketika dia akan rindu akan rumahnya, rindu ke orang tuanya, saya yakin Pak, dia ada istilahnya tameng pada dirinya bahwa jangan saya lakukan atau menyalahgunakan. Seperti itu yang terjadi. Benar. Jadi memang di saat ini di Kota Kendari saja misalnya di tengah pergaulan masyarakat Kota Kendari, kita sering melihat misalnya di MTQ itu sampai malam, sampai tengah malam, dan Dibuat itu ya. dan itu menjadi salah Izin, Pak, satu. saya minum dulu Ya ya. boleh Pak, silakan. Ya, lanjut Pak. Dan itu memang menjadi salah satu media atau Ya. menjadi salah satu tempat yang berindikasi bisa berpotensi besar untuk terjadi penyebaran. Iya, penyalahgunaan narkoba, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, apa langkah konkret yang bisa kita selesaikan? Mungkin saya minta pendapat Bapak pertama dari sisi pemerintah, dari sisi BNN sendiri, apa langkah konkret yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Yang kedua, saya minta pendapat Bapak, apa langkah konkret dari kampus sebagai lembaga pendidikan, kira-kira menurut Bapak apa yang bisa dilaksanakan oleh kampus untuk mencegah atau untuk membatasi dan mengurangi penyalahgunaan narkoba ini, Pak? Ya, kalau untuk kami, ya langkah konkretnya ya, untuk di kampus atau di mana? Tadi Pak, dari BNN sendiri dulu Pak, apa langkah konkret yang sudah dilakukan? Ya, kalau kami Pak terkait pencegahan narkoba, itu berbagai macam program yang sudah kami lakukan. Ya, kami, apalagi saat ini ada namanya program di BNN yang disebut Ananda Bersinar, anti narkotika, dimulai dari anak. Itu Ananda Bersinar itu. Program itu turun-turun ke sekolah saat ini. Kami turun ke sekolah. Untuk BNN Kota, karena ruang lingkupnya kami sasarannya di pelajar SMP, SD, dan TK. Kemudian untuk BNNP, mereka kita sudah bagi tugas. Jadi mereka arahnya ke SMA dan mahasiswa. Di situ kita memberikan edukasi. Edukasi terkait pencegahan bahaya narkoba. Karena dengan edukasi tersebut ya semakin mereka mengetahui dampak buruk dari narkoba, dampak jangka panjangnya bahaya dari narkoba, mereka ada pemahaman sehingga menghindari hal tersebut untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, itu yang terjadi. Kemudian juga di BNN Kota itu ada program membentuk relawan anti narkoba. Kami sudah bentuk relawan anti narkoba dalam upaya P4G, Pak ya. Artinya upaya P4G itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kami untuk relawan di setiap kelurahan ada relawan kami. Setiap kelurahan ada relawan yang sebagai mitra kami, perpanjangan tangan kami untuk bekerja sama, berkoordinasi. Apabila ada kasus, apabila ada yang dijangkau penyalahguna, untuk pulih dari narkoba, mereka bisa. Nah, ini juga program yang terbaru lagi ada kami bentuk namanya fasilitator P4GN. Nah, itu jadi kelurahan. Jadi ini fasilitator P4GN bukan orang luar, tapi pegawai BNN. Pegawai BNN yang standby di kelurahan ketika ada informasi. Ada informasi seperti kalau di kejaksaan apa ya, konseling hukum itu ya. Iya. Konseling hukumnya mereka ya begitu. Kita di BNN juga begitu. Apabila ada ingin mau direhab, lapor ke kami sampaikan ke kantor ya seperti itu. Karena biasanya kan mereka juga agak kalau mau ke kantor BNN atau kantor, iya Pak, benar. Ya ada perasaan
was-was takut gitu ya, cemas ada apa-apa nantinya. Nah, jadi kalau di tempat-tempat tersebut yang kami sudah ada di situ berada ya di kelurahan-kelurahan ya tinggal di situ koordinasi ke kami akan memfasilitasi baik Baik, Pak. proses konseling hukum ya, kemudian rehabilitasi, pemberian edukasi atau penyuluhan gitu ya. Ada butuh penyuluhan ya. Dan misalkan juga pihak kampus menginginkan kerjasama melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba di kampus, undang saja BNN. Nah, itu kita enggak perlu biaya, enggak perlu ada mau dibayar. Kalau memang tidak ada anunya, enggak ada pertanggungjawaban biayanya, enggak apa-apa. Enggak usah dibayar BNN. Kami datang, asal mengundang, Pak. Benar. Pasti kami datang. Kalau dari ini Pak, dari menurut Bapak apa yang bisa dilakukan kampus? Pak? Nah, itu penting juga ini kampus. Kami berharap, Pak, sinergitas kampus dan BNN terkait pencegahan bahaya narkoba terus kita bangun terus, jangan sampai putus. Karena ya itu mahasiswa juga ini adalah generasi muda kita. Kalau generasi muda kita kualitasnya tidak baik, Benar. bagaimana Pak ya? Negara lain datang ke Indonesia dia kuasai kita. Iya. Itu kita ambil lagi terkait ketahanan bangsa dan negara ini. Kalau kualitas sumber daya manusianya kita rusak, Sangat mana mudah, bisa Pak. membangun Iya. kita? Sama negara lain itu. Ya. Datang negara lain, mereka yang jadi tuan rumah, kita yang jadi tamu di sini. Benar, Pak. Nah, karena kualitas kita sudah turun, sudah rusak karena akibat narkoba. Benar. Ya karena dampak yang saya katakan tadi, narkoba kan merusak terutama fungsi otak kita ya. Iya. Sasaran secara pusat ya. Jadi kami berharap ya pihak kampus ya seperti itu. Mungkin melaksanakan penyuluhan ya, mengundang kami ya salah satunya seperti itu, memberikan edukasi ya, sosialisasi terkait bahaya narkoba. Kemudian juga pihak kampus itu memasukkan materi. Biasa kan ada mahasiswa baru ini. Iya. Nah, ada mahasiswa baru memasukkan materi terkait bahaya narkoba. Nah, Iya. pada saat orientasi kali ya. Iya, benar, Pak. Ada orientasi kampus, bisa nanti dimasukkan sini materi terkait bahaya narkoba. Benar. Kemudian juga membentuk satgas lain juga penting, Pak. Jadi libatkan membentuk satgas, libatkan satuan tugas untuk pengawasan pencegahan bahaya narkoba, libatkan ya mahasiswa, dosen, pengajar segala macam ya untuk satgas untuk mengawasi di kampus. Kemudian juga siapkan itu apa ya media pelaporan yang baik dan rahasia. Ya. Biasanya begitu pelaporan itu mereka kan takut juga kalau melaporkan ada peredaran narkoba di kampus ini atau bagaimana. Takutnya kalau rahasianya terbongkar jadi ya jangan deh nanti kalau saya lapor nanti ketahuan saya melapor. Iya. Nanti ada diapa-apakan saya dengan orang tersebut. Benar. Pengedar tersebut seperti itu. Baik, Pak. Itu. Jadi alhamdulillahnya juga kalau di kampus Mantala-Waluya sendiri setiap tahun itu pada saat kegiatan penerimaan mahasiswa baru di PKKMB itu selalu ada dari BNN untuk memberikan materi sampai dengan langsung melakukan tes narkoba, ya tes urin, Pak. Deteksi dini, Pak. Jadi mahasiswa itu di tes urin untuk narkoba. Memang salah satunya seperti itu. Benar, Pak. Saya kembali sedikit ke pembahasan sebelumnya. Sebenarnya saya mau membahas terkait dengan peredaran narkoba, Pak. Kan banyak mahasiswa-mahasiswa kami ini itu yang berasal dari luar Kendari. Dari Wakatobi, dari Wawoni, dari Muna. Sebenarnya seperti apa sih Pak peredaran narkoba? Kenapa bisa sampai ke pulau-pulau? Bagaimana bentuknya atau bagaimana ceritanya narkoba itu langsung sampai ke pulau-pulau? Dan faktanya di lapangan itu banyak sekali pengguna atau pengedaran narkoba itu dilakukan oleh anak remaja, anak kuliah. Bagaimana sebenarnya Pak sampai ke pulau-pulau narkoba itu Pak? Iya, jadi begini Pak. Dari hasil penelitian BNN juga bahwa memang peredaran narkoba 80% itu melalui jalur laut. Wah, itu 80% Pak. Jadi peredaran narkoba ini saya katakan kondisi kita ya, kondisi geografis. Nah, itu banyaknya pulau-pulau, kemudian banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus. Nah, jadi peredarannya memang 80% Pak. Peredarannya itu melalui jalur laut. Kemudian ya kondisi ekonomi pasti Pak ya. Mengapa biar kadang juga mengapa mahasiswa itu
mengedarkan, ya, karena faktor ekonomi mungkin ya Pak ya. Karena yang saya katakan tadi, ya, bisnis ini memang menggiurkan tapi berbahaya. Menggiurkan karena terkait dia harga. Iya, benar. Tapi bahayanya luar biasa Pak. Selain melanggar hukum, kamu merusak orang. Benar. Nah, kalau merusak orang dosanya bagaimana tuh Pak? Itu kalau dalam kita Islam kita ya. Kalau merusak orang itu luar biasa dosanya. Itu yang berbahaya. Benar. Terakhir Pak, kita bisa pesan, mungkin Bapak bisa menjelaskan kalau pidana, tindak pidana untuk pengedar itu berapa lama atau hukumannya seberapa berat, untuk pengedar seberapa berat, dan pengguna ataupun misalnya dia yang memiliki barang di atas 1 gram tadi. Ya, kalau itu kita bisa lihat di pasal Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 di pasal 127, ya. Ada penyalahgunaan narkotika golongan 1, golongan 2 itu ada 4 tahun, 3 tahun, ada yang seumur hidup Pak. Dan ada lebih tinggi lagi hukuman mati. Pernah dengar nama Freddy Budiman ya? Freddy Budiman. Itu tembak mati karena dia bandar narkoba internasional. Itu bertonton dia Pak itu. Jadi hukumannya begitu. Nanti bisa dilihat di Undang-Undang Narkotika. Benar. Nomor 35 tahun 2009. Kalau yang perlu saya garis bawahi, bagi korban penyalahguna narkoba itu wajib direhabilitasi. Jadi bukan dipidana, dihukum penjara berapa tahun. Karena itu bukan solusi Pak. Kalau korban penyalahguna, bukan solusi mereka di penjara. Karena di saat ini kan di lapas seperti itu, dia masuknya pencuri ayam, misalkan contoh, dia masuknya pencuri ayam, tapi dia masuk ke lapas jadi pencuri ayam, keluarnya dia jadi pengedar narkoba. Karena berteman dengan para pengedar narkoba di sana, terpengaruh. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir Pak, ada pesan terakhir dari Bapak sebelum kita tutup Pak? Ya, sedikit ya. Saya berharap juga ada mahasiswa, masyarakat. Ya, narkoba itu adalah kenikmatan semu. Narkoba itu bukan solusi dari permasalahan kita. Malahan bisa menambah masalah baru. Jangan cuek di sekeliling kita. Raih masa depan yang gemilang. Ya, peduli dengan orang lain. Ya, seperti itu. Dan salam sehat tanpa narkoba. Benar. Seperti itu. Terakhir untuk tadi, menuju Indonesia Emas tahun 2040. Baik. Terima kasih Pak Jafar atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sekali lagi Sobat Miracle, bahwa salam sehat tanpa narkoba. Ya. Dan katakan tidak pada narkoba. Terima kasih. Dan terakhir Pak, mungkin bisa sebelum kita akhiri, baik. Kalau kami punya tagline itu War on Drugs for Humanity. Baik, itu bisa boleh. Ya, kita sama-sama Pak. War on Drugs for Humanity. Ya, terima kasih.